Halo anak-anak hebat, hari ini kita bertemu lagi dengan Mem Rosa dalam pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Nah, sebelumnya Mem ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah diberikan uang jajan, baik oleh papa atau oleh mama? Pasti pernah ya? Nah, pertanyaan Mem, apakah kalian pernah mencatat berapa pengeluaran yang telah kalian gunakan atau berapa uang jajan yang sudah kalian gunakan? Nah, anak-anak, dengan mencatat, kalian bisa dengan mudah mengetahui berapa uang jajan yang telah kalian gunakan. Nah, dengan demikian, kalian dapat mengatur berapa pengeluaran uang jajan kalian. Adakah cara yang mudah untuk mencatat uang jajanmu? Kalian dapat melakukannya dengan menggunakan program Excel. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama. Baik anak-anak hebat, masih ingat ya bagaimana cara membuka program Microsoft Excel atau cara membuat lembar kerja baru? Nah, caranya bisa kita double klik. Ya, double klik icon Microsoft Excel di desktop, atau boleh juga dengan klik logo Windows yang ada di pojok kiri. Kemudian kita cari di sini program Microsoft Office ya. Kemudian kita pilih yang Microsoft Excel 2010. Nah, ini adalah tampilan dari program Microsoft Excel 2010. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa semua data di Excel itu ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, kolom itu diwakili oleh huruf seperti A, B, C. Jadi ini lajur vertikal ya, ini adalah kolom. Kemudian, sedangkan baris itu diwakili oleh angka, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Area perpotongan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Misalkan pada layar ini, berarti yang Mem Rosa klik ini adalah sel C3. Artinya kolom C baris 3. Jadi sel C3 yang aktif. Kalau Mem pindah di sini, berarti selnya adalah D5. Ya. Kemudian sedangkan sekumpulan sel itu disebut dengan range. Jadi misalnya ini memblok. Oke, jadi yang Mem Rosa blok ini disebut dengan range. Range D4 ya, D4 sampai dengan G8. Pada Microsoft Excel ada 4 jenis data, yaitu yang pertama data teks atau label, kemudian yang kedua data angka, yang ketiga formula, yang keempat fungsi. Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Dalam berhitung kita menggunakan rumus. Nah, pada Excel rumus disebut dengan formula. Penulisan formula selalu diawali dengan tanda sama dengan. Operasi hitung yang digunakan dalam Excel adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, operasi hitung pada Excel itu juga memiliki tingkatan, di mana tingkatan tertinggi itu adalah yang berada di dalam tanda kurung. Tetapi jika tidak terdapat tanda kurung, maka urutan pengerjaan yang terlebih dahulu adalah perpangkatan. Nah, jika tidak ada tanda kurung dan pangkat, maka urutan pengerjaan yang lebih dulu adalah perkalian. Kemudian urutan selanjutnya adalah pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajan dalam satu hari.
Sebagai contoh, misalnya kamu diberi uang jajan sebesar 20.000 dalam satu hari. Buatlah rincian dari pengeluaranmu. Nah, di sini mencontohkan, kita klik dulu di bagian mana yang akan kita buat tabelnya. Misalnya Memrosa pakai di sini di sel A1. Di sini misalnya kita tuliskan keterangan. Kemudian ini bisa kita tarik ya, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini kita tulis keterangan jumlah uang yang diterima. Kemudian di sampingnya atau di kolom C kita tulis jumlah uang yang dijajankan atau yang keluar. Oke, sekarang kita isi. Misalnya keterangan di sini uang jajan dari Mama misalnya. Kamu tadi menerima 20.000. Berarti di sini kita tuliskan 20.000. Oke, kemudian nah tadi pagi beli nasi gemuk. Tuh harganya 5.000 misalnya. Kemudian selain beli nasi gemuk juga beli gorengan ya, ada tempe goreng, ada pisang goreng. Itu juga belinya 5.000. Kemudian beli teh pucuk. Ya, ini misalnya ya. Teh pucuk 1 botol 3.500. Untuk menghitung jumlah pengeluaran, di sini kita tulis jumlah pengeluaran. Oke. Untuk menghitung jumlah pengeluaran, kita klik pada sel jumlah pengeluaran yang akan kita letakkan. Ya, misalnya di sini berarti itu C9. Kemudian kita klik icon sum. Ya, pada menu home, ya, ini home. Di sini ada icon sum. Ya, kita klik. Kemudian akan muncul ring, ya, yang berisi kumpulan dari beberapa sel yang akan kita jumlahkan. Pada contoh ini tampak bahwa ring C5 sampai C8 ya, itu adalah kumpulan dari sel yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita klik enter. Nah, maka jumlah pengeluaran itu akan muncul di kolom C9. Kemudian untuk menghitung sisa uang jajan, kita klik sel tempat kita akan meletakkan jumlah sisa uang. Ya, misalnya Memrosa maunya di sini. Oke, kita tuliskan sisa uang. Di sini Memrosa mau tulis di sel B10. Kemudian silahkan diketik tanda sama dengan. Kemudian kita klik jumlah uang sebelum dijajankan. Oke, sudah muncul B3 tertulis di sini. Kemudian kita ketik tanda kurang. Ya, tanda kurang yang ada di keyboard PC atau komputer kalian. Kemudian klik sel tempat jumlah pengeluaran di akhir tadi. Ini jumlah pengeluaran tadi 13.000.
Kemudian tekan tombol enter. Berarti sisa uang jajan yang hari ini itu adalah 6.500. Kemudian ini tabelnya bisa kita rapikan ya. Caranya kita blok seluruh ringnya. Kemudian ini di home itu ada menu borders, kita pilih. Oke, kita tulis. Kemudian kalau mau ditebelin bisa ya, kemudian kita rata kiri kanan atau center. Kemudian kalau mau diberi warna juga boleh. Nih, di home ada fill color. Tinggal kita pilih sesuai dengan warna kesukaan kita. Kemudian filenya kita simpan ya dengan nama kalian masing-masing. Misalnya di sini kita save. Kemudian silahkan pilih lokasinya. Boleh di desktop, boleh di dokumen. Ya, misalnya Memrosa mau buat di desktop. Di sini saya tuliskan nama ya. Rosa. Kemudian kelas 6A misalnya. Kemudian kita save. Oke, kemudian ini bisa kita tutup dengan cara klik silang ya. Kemudian kalau kita mau lihat kembali bisa tinggal diklik 2 kali. Oke, maka pekerjaan kita akan tersimpan di sini. Baik anak-anak, itu adalah contoh ya. Contoh daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajan. Nah, nanti untuk kegiatan kalian silahkan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang jajan yang kalian terima dalam satu hari atau beberapa hari lah ya. Nanti silahkan dibuat seperti contoh. Kemudian disimpan sesuai dengan nama kalian masing-masing ya. Nama, kelas, kemudian nanti hasil pekerjaannya atau file Excel-nya itu bisa dibagikan ke. Baik, terima kasih untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Nanti silahkan dicoba ya untuk membuat daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajan kalian dalam satu hari. Nanti silahkan disimpan dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Kemudian hasilnya bisa dikirimkan di Google Classroom. Oke anak-anak, selamat mencoba. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.